kami Tuhan Yesus datang bersyukur sebab hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan bersama-sama gereja di seluruh dunia mengingat peristiwa Hari Pentakosta. Ketika 2022 tahun silam Pentakosta terjadi, maka kami tahu hari-hari ini juga Tuhan, ketika kami haus, ketika kami lapar, dan ketika kami mau menerima Roh Kudus-Mu, maka Tuhan akan kembali mencurahkan itu kepada setiap kami. Kami tidak hanya menerima curahan Roh Kudus-Mu, tapi dengan apa yang sebentar kami dengar lewat pemberitaan firman Tuhan, kami akan mengerti dan kami akan melakukannya. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua dalam ruangan ini, setiap hati, pikiran, pendengaran. Kau mengurapi, tapi juga hamba-Mu, berbicaralah Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Ya, hari ini adalah hari yang istimewa. Seluruh dunia merayakan Pentakosta. Saya percaya siapapun dia, gereja maksudnya, hari ini merayakan Pentakosta. Tentu dengan berbagai-bagai ekspresi, dengan berbagai-bagai bentuk. Tapi khusus kita jemaat Gereja Betel Indonesia CK5 Jemaat Tiba, hari ini saya mau kasih tahu Tuhan kembali mau melawan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika kita bicara Pentakosta, ada satu yang tidak boleh kita lupakan, perikop tentang Pentakosta itu sendiri. Jadi Pentakosta itu hari ke-50 sesudah kebangkitan Kristus. Hari ke-40 yang tanggal 26 Mei lalu kita peringati, itu adalah hari kenaikannya. Hari Minggu 29 saya katakan kenaikan Yesus mengandung janji. Dan hari ini apa yang dijanjikan itu kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan terus baca sampai nanti di perikopnya khotbah Petrus. Mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, sebentar ya. Oke. Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengaruh agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, sampai hari ini bicara Pentakosta, bicara Roh Kudus, itu masih ada kontroversi di antara gereja. Tapi sebagai gembala saya katakan kita tidak membahas kenapa si A berkomen begini, si B berkomen begitu. Pagi ini yang penting bagi kita mengerti apa itu Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Itu yang paling penting. Kenapa? Karena hari ini kita ada di akhir zaman. Akhir zaman sebagaimana dijelaskan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, ketahuilah akan ada masa-masa yang sukar di hari-hari terakhir. Itu 2 Timotius 3 berkata demikian. Jadi bukan maunya kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ada di akhir zaman, kita ada di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. 2 Timotius 3 mengingatkan kita akan hal ini. Yang saya percaya adalah siapapun orang yang ada di dalam Tuhan, seberapa sukar pun dunia, seberapa sulit pun dunia, kita akan bisa melewatinya tentunya bersama-sama dengan Tuhan yang hari ini mencurahkan Roh Kudusnya pada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi apa itu Roh Kudus? Kalau kita simak pengakuan iman rasuli secara global, dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Semua itu membuktikan bahwasanya Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah Bapa adalah 3 pribadi yang sama. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Karena ada banyak sekarang orang aliran hanya Yesus saja. Tapi kita di sini kita mengakui Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang esa, yang satu. Dan hari ini kenapa Roh Kudus masih banyak orang pertentangkan, khususnya ketika orang-orang berbahasa-bahasa yang baru, seperti dikatakan di Kisah Rasul 2 tadi ayat 4. Kita boleh balik ke Kisah Rasul 2 khususnya ayat 4. Padahal Kisah Para Rasul 2 ayat 4, peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus diturunkan, lalu mereka mulai berbahasa yang baru menurut mereka. Maka saya mau kasih tahu, bukan persoalan kita bisa berbahasa baru alias berbahasa roh, tapi yang paling penting hari ini poin yang pertama, apa Roh Kudus itu? Dialah Tuhan itu sendiri yang ada dalam diri kita.
Ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Menjadi yatim piatu, apalagi kalau kita masih kecil, remaja, itu tidak enak. Saya pun sekarang yatim piatu, tidak ada orang tua saya lagi. Tapi status saya sudah beda, sudah kakek-kakek sekarang. Tuhan berkata dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan janji Tuhan bisa dipegang. Katakan amin. Janji Tuhan itu bisa dipegang. Kita akan buka Bilangan 23 ayat 19. Jadi kita harus pertama mengerti apa itu Roh Kudus. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itu yang Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga. Aku akan memberikan kepadamu satu pribadi, dan aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Dia berjanji pasti digenapi. Kalau janji manusia mungkin masih perlu kita uji, benar nggak ini ya? Apalagi nanti kalau Indonesia masuk tahun politik. Mulai sekarang Indonesia juga sudah mulai gaduh tentang 2024, siapa capres dan seterusnya dan seterusnya. Tapi janji Allah Bilangan 23 ayat 19 itu digenapi. Jadi dia tidak sembarang berkata, dia tidak sembarang berfirman, dan itu menjadi bukti hari ini seluruh dunia memperingati Pentakosta. Jadi apa itu Roh Kudus? Dialah Tuhan itu sendiri. Dan kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan. Karena kalau dalam keadaan kita saat ini, nggak mungkin kita bertemu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, karena kekudusannya tidak bisa kita ikuti. Maka itu dia memberikan rohnya. Jadi apa itu Roh Kudus? Kita harus paham. Dialah pribadi Tuhan sendiri yang ada dalam hidup manusia. Maka semua kita orang percaya harus punya Roh Kudus. Kenapa pakai kata punya? Berarti ada yang tidak punya Roh Kudus. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Karena tadi saya katakan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunannya, tanpa penghiburannya. Bukankah setiap selesai ibadat kita menerima berkat, persekutuan dan penghiburan yang manis daripada Roh Kudus? Ketika kita menjalani hari-hari kita ke depan yang semakin tidak baik, walaupun hari ini sesudah pandemi COVID-19 melandai, semua kembali bergeliat, bergejolak, ya. Tapi dengar baik, Alkitab sudah mengingatkan kita harus punya Roh Kudus. Lalu kenapa harus punya Roh Kudus? Kenapa harus punya Roh Kudus? Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kalau kita benar-benar hidup dalam tuntunan Roh Kudus, Alkitab berkata kita perlu Roh Kudus agar kita bisa bergerak cepat. Kita mungkin selalu dengar bertahun-tahun silam, kita sering kali mendengar, sekaranglah waktunya
seterusnya. Tapi saya mau hari ini di jemaat ini itu terjadi. Kita bergerak bersama-sama. Tadi malam di pemuda saya kasih tahu, kita bergerak. Pertama-tama kita buka dulu Kisah 1 ayat 8. Dia bicara tentang kuasa. Roh Kudus diperlukan agar kita bisa bergerak cepat. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa bergerak cepat. Saya mau bersaksi, di keluarga saya yang pertama bertobat. Saya yang paling bandel. Di keluarga saya, kami 6 bersaudara, 1 saja perempuan, 5 laki-laki di bawah. Saya paling jahat, paling bandel. Ya. Saya disebut dulu tukang olah. Saya bilang, saya mau kursus ini, Papa. Oh, dikasih duit. Tapi duitnya tidak bayar kursus. Duitnya dibawa main judi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya paling jahat. Tapi ketika saya bertobat, kebenaran firman ini dimulai. Ya. Pertama sekali yang menerima pertobatan kemudian sesudah pertobatan saya, mama saya, almarhumah. 5 tahun saya injil mama saya setiap hari. 5 tahun. Lalu mama saya bilang, saya mau dibaptis. Lalu yang kedua, adik saya ada di Batam, pendeta, di kampusnya tamat dari STT di Jogja, cum laude. Pokoknya kalau ada di nilai 1000, dia punya juga nilai 1000 itu. Lalu karena saking pintarnya, dia memberontak kepada gerejanya, dipecat, tinggal di rumah saya. Saya bilang silakan, syaratnya cuma 1, kemana aku gereja, apa kegiatan kerohanianku, wajib ikut. Suatu ketika dia bilang, minta buku konkordansimu, aku mau pinjam. Jam 5 pagi. Gak lama sesudah dia pinjam buku saya, dia bilang, hari ini aku harus dibaptis. Wow. Lalu abang saya, dia bilang, apa sih isi itu? Sebentar, apa itu bahasa roh? Apa itu bahasa roh? Sekarang dia lebih kencang bahasa rohnya daripada saya. Nah, itu. Lalu kemarin saya singgah di Medan. Adik saya, 1 keluarga, suami istri, anak 4, memberi diri untuk terima baptisan. Kami sedang rancang kapan, karena 1 anaknya tidak di Medan, sedang praktek dokter di luar Medan. Dimulai dari Yerusalem, lalu ke Yudea, tetangga kita memang nggak harus bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, baru-baru saya bertobat, ya, di komplek Taman Sari itu, saya masih main gaple. Pokoknya kami pemimpin di Taman Sari itu main gaple sampai jam 2 pagi. Ya, mereka main, saya berusaha tidak main. Jam 2 pagi, jam 1 pagi diketok, Pak Is kurang kaki katanya. Diajak main gaple. Tapi tidak apa-apa, sekarang mereka melihat, Pak Iskandar agak-agak lain. Nah, itu. Jadi ketika kita juga bisa sampai di Yudea, kita bisa juga ke Samaria. Ke Samaria itu ya, saya pergi kemana-mana di Indonesia dan ke ujung bumi.
Saya masih belum sampai, saya nggak tahu di mana ujung bumi, tapi India saya sudah pernah, Kamboja saya sudah pernah, Hong Kong saya sudah pergi. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kita bisa bergerak cepat. Lalu kenapa kita membutuhkan Roh Kudus? Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Tidak hanya untuk memberitakan, tapi juga melakukan. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan cerita kami baik. No, tidak. Ini cerita kemuliaan Tuhan. Satu orang mahasiswa praktek, dia tidak hadir hari ini. Dia WA saya, "Papi, saya demam, saya nggak bisa datang." Tapi kemudian istri saya bilang sama saya, "Kau beli nanti obat." Saya bilang tak masalah. Obat hanya 4.200, saya beli di nomor 4.200. Tapi kemudian istri saya berubah pikiran lagi. Enggak, harus dibawa berobat. Maka tadi malam dibawalah Dedi berobat. Ya. Lalu istri saya bilang, "Bang, dia kalau nggak sembuh harus periksa darah." Jadi gendangnya ada 2, mungkin tipus. Bukan tipus. Jadi bukan karena saya bilang kami baik, tidak. Tapi itulah karena ada Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat kita memiliki kasih. Jadi kalau anak muda berpacaran dengan lain iman, itu bukan karena kita punya kasih, tapi karena kita punya eros. Tahu eros? Daging. Kita buka 1 Petrus 1:22. Itu dia tadi malam. Lalu kami doakan Dedi, semoga dia cepat sembuh. Sudah dapat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan 22, 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Itu dia. Jadi nanti terpaksa kalau Dedi belum sembuh hari ini, dia terpaksa diinapkan di Tiban. Saya tinggal bilang sama dosennya, izin untuk Dedi. Jadi ketika kita punya Roh Kudus, kita bisa memiliki kasih. Kalau saya pangkas, saya selalu ke tempat Brother Lasse. Walaupun dia bukan pemiliknya, tapi saya selalu ke tempatnya Brother Lasse. Nanti Pak Haris sekali-sekali pergi ke tempatnya Brother Lasse di Tiban. Ya. Ada 5 orang Nias di situ. Saya bilang, wah mantap. Ya. Karena kenapa? Ya, daripada saya pangkas sama orang lain, saya bagus pangkas kepada sesama orang Nias. Karena apa? Kita punya kasih. Tapi lanjutannya ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Firman adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu siapa? Dialah Roh Kudus yang sedang kita rayakan saat ini. Jadi ketika kita punya Roh Kudus,
ada banyak bentuk aplikasi yang bisa kita lakukan. Tapi dengar baik, kita juga punya Roh Kudus karena Tuhan mau kita lebih daripada umat pemenang. Ada 3 musuh kita. Yang pertama, iblis. Iblis nggak suka sesuatu yang baik kita kerjakan. Hari Jumat malam saya bilang sama pendeta Aperius, pokoknya kamu siap-siap, kamu yang membaptis orang yang mau dibaptis. Jumat Dedi saya sakit. Dia sakit karena kelamaan di air. Jadi kalau kita baptis juga di hari ini, saya takut malah tambah sakit dia. Jadi bersabar, termasuk Paman Haris, bersabar. Nanti kita jadwalkan lagi hari Minggu yang akan datang. Itu dia. Nah, apa gunanya Roh Kudus? Itu lagi, kita harus sembuh. Maka siapapun kita yang belum menerima lahir baru, hari ini di peringatan Pentakosta, saya mengajak kita semua agar kita bisa mengalaminya. Musuh kita yang kedua adalah dunia dan segala pengaruhnya. Tadi malam saya ceritakan di pemuda, ya. Oh, saya bikin ibadah di desa. Di mana? Di desa, bukan di kota. Oh, namanya saja desa. Saya hitung semua yang hadir. Ada 1 mobil. Selain itu sepeda motor dan orang berjalan kaki. Nah, karena gereja kita kecil, jadi pemimpin pujian WL Sinar langsung ketahuan. Di gerejanya mereka di belakang dulu dipastori. Wow. Lalu ketika mulai ibadah akan dimulai, maju ke depan, WL-nya berdiri. Anak gadis cantik, tapi rambutnya, rambut warna-warni. Kena cek. Itu di kampung, di desa, ya. Di desa, rambutnya bisa dicek. Lalu ketika akan khotbah saya maju, saya bilang saya diberkati oleh WL. Oh, WL-nya pasti senang. Tapi saya akan lebih diberkati bila besok dalam cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Rambut bisa dikembalikan kepada warna asli. Itu musuh kita, dunia dan segala pengaruhnya. Coba. Sekali cek rambut berapa? Panjang berapa? Saya tanya sekali cek rambut kamu berapa? Kira-kira 300.000 Pak. Wah, 300.000 itu ya udah berapa kilo daging? Tidak setengah kilo nagore. Ketawa. Kalau 300.000 itu sudah 4 kepala ini. Jadi itulah musuhnya kita, dunia dan segala pengaruhnya. Nggak peduli kau di kota, kau di desa, sama saja. Musuh kita yang ketiga adalah keinginan daging. Ya, maka kita perlu Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Tadi WL bernyanyi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Persoalan kekristenan bukan persoalan kekristenan
Poin penting kekristenan itu adalah urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Maka ketika ada banyak di media sosial yang memprotes tentang Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Apa itu bahasa roh? Masa bahasa roh dipelajari? Saya bilang no. Bahasa roh itu tidak dipelajari. Setuju ya? Bahasa roh itu tidak dipelajari. Tapi ketika engkau minta kepada Bapa, Dia pasti berikan kepada. Karunia-karunia termasuk berbahasa roh. Karunia-karunia roh. Persoalan kita nggak pernah minta. Tapi kita menghakimi orang. Dia memiliki karunia itu. Jadi jangan takut bicara tentang Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Buka hati. Buka hati itu artinya ya percaya. Percaya bahwasanya Roh Kudus. Tadi kan di awal, apa itu Roh Kudus? Kita harus percaya Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, hari saya berdoa dan berharap kita tidak hanya memperingati Pentakosta, tapi siapapun kita kembali dilawat Tuhan lewat Roh Kudus. Kenapa ketika kita punya Roh Kudus, ya, kita bisa bergerak cepat. Tadi saya naik tangga, Pak Mahalir umur berapa sekarang? Umurnya Bapak berapa? Ya, berapa? 52. Saya 59. Ya kan? Naik ke lantai 3 ini lumayan loh. Ya kan? Saya naik di lantai 2. Sampai lantai 2. Saya berhenti sebentar. Tarik nafas. Rupanya Pak Pendeta yang punya tempat ini lagi kerja bakti mereka di lantai 2. Ada saksinya, Marcel. Mana Marcel? Pak Pendeta, nanti pokoknya kalau Pak Pendeta mau mission trip lagi ke Nias, kasih tahu sama Pak Deki. Deki itu siapa? Meski, siapa Deki? Nah, siapa itu? Rektor, pemilik daripada STT Rai. Nanti Pak Pendeta informasi saja. Pak Deki bilang sama saya, sampaikan ke Pak Pendeta nanti ongkos pergi dan pulang ditanggung oleh STT Rai. Oh, hatiku berbunga-bunga dengan. Waduh, mantap jiwa ini. Ya, jadi kita akan segera ke Nias lagi. Ya, Indah kalau ada saudaramu, Lase kalau ada saudaramu yang mau menjadi hamba Tuhan, tapi bukan karena nggak bisa kuliah, ya nggak apa-apa lah, saudara pendeta pun nggak apa-apa, enggak, yang mau ya, yang mau. Jadi saya berangkat lagi ke Pulau Nias. Begitu tadi katanya Marcel, ya kau dengar? Lalu yang terakhir, haleluya. Bagaimana kita bisa tetap memiliki Roh Kudus? Saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Roh Kudus itu selalu dicuekin sama manusia. Jadi ini hati, tadi kan hati toh. Nah, di paling sudut hati itu, disitulah kita taruh Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya seperti kita letakin di sudut, kita cuekin. Kita mau melangkah, Roh Kudus bilang dalam hati kita, doa dulu. Tapi karena kita buru-buru takut terlambat, nantilah sambil di jalan aku bisa berdoa. Doa dalam hati. Kita cuekin Roh Kudusnya. Ya. Lalu kita mau melakukan sesuatu, Roh Kudus ingatkan, diuji dulu. Belum tentu itu, memang itu baik, tapi Tuhan selalu beri yang terbaik. Roh Kudus ingatkan kita. Tapi kita sukanya gak sabar. Lalu bagaimana kita bisa tetap
memiliki dan bersama-sama Roh Kudus, mari pastikan jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kerohanianmu adalah hidup yang lebih baik daripada kaum Farisi, apalagi ahli Taurat dan orang Saduki. Kenapa begitu? Saya katakan hidup kerohanian kita harus lebih baik daripada orang Farisi, para ahli Taurat, orang Saduki. Kenapa? Kalau namanya ahli Taurat, Kejadian sampai Wahyu mereka hafal, mungkin dengan titik dan komanya. Tapi berkenankah mereka? Tuhan Yesus berkata, jangan seperti mereka yang berdoa di tepi-tepi jalan berteriak-teriak, tapi hidup kerohaniannya tidaklah demikian. Tuhan Yesus lagi mengingatkan, kalau nanti kita baca di Alkitab persembahan seorang janda di rumah Tuhan, Tuhan Yesus berkata, persembahan mana yang lebih berkenan dan lebih besar? Orang Farisi atau janda itu yang tidak punya banyak uang? Maka agar kita benar-benar bisa bersama-sama dengan Roh Kudus senantiasa, pastikan hidup kerohanianmu lebih baik daripada orang Farisi. Ada banyak, kami ada grup pendeta di Batam, lebih 470 pendeta di grup itu, BKAG. Dimulai dari pendeta Kejadian dan pendeta Keluaran, ada banyak. Kalau pendeta Keluaran, nanti Halomoan, Mesti, itu nanti namanya pendeta Keluaran karena tamatan STT. Kalau seperti saya ini pendeta Kejadian, ditangkap Tuhan, dinolkan sama Tuhan, dihajar, dipres benar-benar, baru jadi hamba Tuhan. Itu namanya pendeta Kejadian. Seringkali berdebat untuk apa? Menunjukkan taringnya, menunjukkan pintarnya. Tapi kalau disinggung perbuatan-perbuatan kasih, dia hilang semua. Dia perbuatan-perbuatan kasih itu maksudnya berbagi ke panti jompo, berbagi waktu kemarin saudara kita Kedar puasa, berbagi di simpang-simpang jalan, bahkan cerita penginjilan, semua hilang. Tapi ketika menghujat, nomor satu. Pendeta Gilbert lalu dihujat, sampai kita pun gak sempat lagi baca apa isi dalam grup itu. Mari pastikan. Ya. Seperti Marcel. Marcel ini calon orang hebat. Ini contoh. Karena dalam hatinya benar enggak itu yang dibilang Pak Pendeta. Marcel ini calon orang hebat. Tapi dia suka lupa. Bagaimana kalau kita lupa terkoneksi dengan surga, dengan Roh Kudus? Ya orang Jawa bilang ya sesuka hati kita aja kita berbuat. Kenapa belum pangkas Marcel? Lupa. Pangkas aja bisa. Nanti Marcel siang ini, nanti sesudah ibadah si Lase kerja baliknya. Nanti kau ketemu sama Lase, ya, kau pergi di tempatnya Lase, pangkas. Ini konteksnya Roh Kudus Pentakosta. Kau ke tempat pangkas itu bukan hanya pangkas dan jauh, kau penginjilan kau di situ. Setuju Pak ya? Atau ngomong suruh pangkas ke Tanjung Muncak? Nanti ke tempat Lase, ya. Di situ ada banyak anak muda, orangnya 5 orang, kasirnya cantik.
orang Pekanbaru. Tadi malam kami kenalan waktu saya jemput Indah. Nah, kok pangkasnya di situ. Nanti kau bayar, dikasih. Terima kasih ya Mbak. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Itu sudah penginjilan. Setuju? Ya. Siapa yang bayar? Yang benar loh. Siapa yang bayar? Masa pasal? Om Arsel ada itu. Kita sering kali terlalu jauh yang kita pikirkan. Karena apa? Kita nggak melibatkan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu kalau kita punya, di depan rumah kami suka lewat pemulung. Emang orang kita. Nanti Abang, apa yang ada di situ? Nanti kadang-kadang ada roti dikasih, ada yang tadi pakai dikasih. Bukan karena kita mau bilang kita kaya, enggak. Tapi tadi apa? 1 Petrus 1 ayat kita buka ulang. Nah, masih ditambahin 1 Petrus 1 22. 1 Petrus 1 22. Karena di depan berorasi di depan rumah kami persis depan rumah kami tukang pangkas. Nah, tapi nanti kau ke tempatnya rahasia kau pangkas ya. Sudah? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi lase itu tidak hanya saudaramu di gedung gereja 2 jam, nah. Tapi kita praktekkan sungguh-sungguh. Itu bisa terjadi kalau kita punya Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang WL. Mari kita dengan kehausan, dengan lapar, kita minta hari ini Roh Kudus kembali melawan kita semua. Roh Kudus menjamah kita. Dicurahkan di tempat ini. Ya, sing anak pujian ini. Mari jemaat berdoa kepada Tuhan. Naikkan doa agar Roh Kudus menjamahmu
bisa fokus dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa minta Dia melawan engkau. Minta Dia mencurahkan rohnya kembali atasmu. Terus berdoa, WL dan singer saja bernyanyi. Mari jemaat, jemaat yang dikasihi Tuhan, buka kedua tanganmu. Dia berkata, Dia akan memberikan penghibur, Dia akan mengirimkan pribadi penggantinya. Itulah Roh Kudus. Maka dengan iman kembali hari ini terimalah Roh Kudusnya. Jangan keraskan hatimu. Undang Dia, katakan, Roh Kudus, ini hatiku, tinggallah dalam hidupku ya Roh Kudus. Terima. Jangan keraskan hatimu. Katakan pada Tuhan, ini aku rindu, aku harus melawan Rohmu. Dan biarlah hari ini semua kita boleh merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja atas hidup kita masing-masing. Mari sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapa, hamba-Mu terlalu percaya, sebagaimana kisah para rasul 2 berkata, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini juga kami mengalami apapun ekspresinya, apapun manifestasinya yang didapat setiap jemaat. Namun mari Bapak, biarlah semua jemaat boleh mengalami Roh Kudus, memiliki Roh Kudus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap saat semua jemaat senantiasa terhubung dengan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus saja dalam seluruh aspek hidup mereka. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi hari ini kami bersyukur ada Roh Kudus yang tidak terbatas yang akan terus mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.